memanggil kembali digelar mahasiswa di Jalan Malioboro. Tim mahasiswa yang menuntut pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi unjuk rasa untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terjadi di sejumlah daerah. Di Semarang, pemirsa. Kamera alat ini gambar dari Semarang, di mana Menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga digelar ribuan mahasiswa. Mahasiswa juga menolak kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Yogyakarta. Halo Sobat SMA, kalian tahu nggak sih? Baru-baru ini terjadi aksi demo besar-besaran di depan gedung DPR ini. Sampai pagarnya dijebol oleh para warga loh. Kayak gini. Kira-kira kenapa ya? Sini-sini, mari kita kasih tahu. Viral terjadi aksi demo besar-besaran yang pecah di Indonesia. Diketahui demo peringatan darurat Indonesia dilakukan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil di depan gedung DPR RI Kamis 22 Agustus 2024, yang mana membahas penolakan atas langkah DPR menganulir putusan MK terkait aturan pilkada disebut menguntungkan Presiden Jokowi. Emang apa sih hasil rapat DPR? Yang pertama, DPR berniat untuk mengganti ketentuan di Pilkada tentang syarat umur minimal calon gubernur dari sebelumnya minimal 30 tahun menjadi kurang dari 30 tahun, dengan syarat saat pelantikan sudah berumur 30 tahun. Hal ini akan menguntungkan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang baru berusia 29 tahun, yang akan maju mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Yang kedua, undang-undang diganti oleh DPR untuk kepentingan kelompok tertentu, yaitu DPR menolak keputusan MK mengenai hak calon gubernur yang mendapat 20% suara dari kursi DPRD berubah menjadi 7,5%. Terus, bagaimana cara kita sebagai warga sipil dalam menyikapi hal tersebut? Oh iya, ya jelas tuh ya. Jelas ini nggak benar kalau misalkan ada istilahnya yang melemahkan ya. Ya tentunya kita secara bersama-sama sebagai warga negara Indonesia yang baik ya tentunya akan mengawal, mendukung apa yang sudah diputuskan oleh MK ya. Kita kan dengar demokrasi ya, tentunya kita sebagai warga negara yang baik yang harus mengawal demokrasi. Salah satu ciri demokrasi kan pemilihan umum secara berkala. Dan setiap orang punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahannya. Bahwa negara ini bukan hanya milik sekelompok orang, bukan milik keluarga ya. Kita semuanya itu punya hak yang sama untuk menjadi pimpinan negara, berpartisipasi di dalam pemerintahannya. Ya kita kawal terus nih ya, kita kawal terus. Semoga ke depan dinamika demokrasi Indonesia itu betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang pemerintah juga semena-mena gitu terhadap peraturan yang sudah ada. Lalu kami sebagai mahasiswa, kami sebagai generasi muda, kami sebagai generasi bangsa memimpin kalangan muda-mudi untuk menyuarakan aspirasinya tersampaikan. Lalu untuk masalah demokrasi, kenapa sampai ditangkap dan sebagainya? Sebenarnya itu ada dua opini menurut saya. Yang pertama adalah apakah kami sebagai mahasiswa sudah benar dalam menyampaikan aspirasi, dalam menyampaikan demo. Ada opini kedua, yaitu bagaimana cara aparat untuk melindungi kami sebagai para pedemo. Apakah benar-benar melindungi kami sebagai para pedemo, mengamankan kami sebagai para pedemo, atau malah itu sebagai ajang untuk mereka adu kekuatan. Seperti itu. Benar Sobat SMA, sekarang sudah tahu kan kalau aksi DPR dalam mengubah UU hanya untuk kepentingan kelompok itu sebenarnya salah dalam peraturan hukum. Karena terjadi politik dinasti atau sistem pemerintahan yang dikuasai oleh satu keluarga, hal ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya korupsi. Terus kelanjutannya gimana ya? Penasaran kan? Stay tuned at the next vlog hanya di